Apakah kalian tahu bahwa di dalam akar buah tarap terdapat senyawa turunan fenilpropanoid loh? Pada video kali ini, kita akan mencari tahu apakah di dalam kayu akar buah tarap yang sudah diisolasi terdapat senyawa metabolit sekunder, khususnya flavonoid. Bagaimana ya tahapannya? Mari kita simak videonya. Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap ekstraksi, pemisahan, dan pemurnian dengan berbagai teknik kromatografi. 1. Teknik kromatografi lapis tipis. 2. Kromatografi kolom cair vakum. 3. Kromatografi kolom gravitasi. Secara jelasnya akan dipaparkan dalam bentuk bagan. Tahapan pertama yaitu kromatografi lapis tipis yang digunakan untuk mencari fase gerak terbaik yang akan digunakan dalam kromatografi kolom. Pertama, kita harus menyiapkan plat LT-nya, kemudian ditotalkan fraksi pada plat LT menggunakan pipa kapiler dan dibiarkan mengering. Setelah itu plat LT dimasukkan ke dalam bejana yang berisi eluen dan jangan sampai merendam sampel. Kemudian kita amati pergerakan eluen hingga batas pelarut dan diamati noda yang terbentuk pada lampu UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Tahap selanjutnya yaitu kromatografi kolom cair vakum, di mana dilakukan impregnasi sampel, yaitu ditimbang sampel ekstrak metanol sebanyak 12 gram, kemudian ditimbang silika gel dengan ukuran 500-600 ml sebanyak 6 gram, kemudian tahap impregnasinya dimasukkan ekstrak metanol dan silika gel yang telah ditimbang ke dalam cawan porselin. Setelah itu digerus atau diaduk sampai ekstrak menjadi kering atau serbuk. Setelah melakukan impregnasi sampel, kemudian rangkaian alat dari kromatografi kolom cair vakum ini dipersiapkan. Setelah itu, dimasukkan vasadium silika gel 60 GF254 lalu dipadatkan. Ditambahkan sampel yang sudah diimpregnasi di atas silika gel dan dimasukkan kertas hari yang sesuai dengan diameter kolom. Kemudian kita nyalakan mesin pompa vakum sambil dimasukkan pelarut yang akan digunakan di. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, ekstraksi sampel. Ekstraksi sampel menggunakan sebanyak 1,5 kg serbuk kayu akar Artocarpus odoratinus yang telah dikeringkan dan dihaluskan, kemudian dimaserasi dengan pelarut metanol yang telah didiamkan selama 3 kali 24 jam pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Pemilihan metode maserasi dalam ekstraksi dikarenakan proses yang lebih mudah dan sederhana. Prinsip yang digunakan yaitu berdasarkan distribusi zat terlarut yang perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Pada ekstraksi sampel, menggunakan pelarut metanol karena merupakan pelarut yang dapat melisiskan membran sel pada tanaman dan memiliki struktur molekul yang kecil sehingga mampu menembus jaringan tumbuhan yang aktif dan juga memiliki titik didih yang lebih rendah, sehingga mudah untuk diuapkan pada suhu yang lebih rendah. Pada saat proses maserasi, pelarut metanol akan masuk ke rongga sel, menembus dinding sel akar Artocarpus odoratinus, melarutkan zat aktif yang ada di dalam sel sehingga konsentrasi yang tinggi terbentuk di bagian dalam kayu akar Artocarpus odoratinus karena perbandingan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel menyebabkan terjadinya difusi zat aktif yang ada di dalam sel akan keluar sel. Yang kedua yaitu kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau yang disebut juga dengan KLT adalah suatu teknik pemisahan komponen-komponen campuran suatu senyawa yang melibatkan suatu partisi senyawa di antara padatan penyerap atau yang disebut dengan absorben atau fase diam yang dilapisi pada plat kaca atau aluminium dengan suatu pelarut yang disebut dengan fase gerak yang mengalir pada absorben atau padatan penyerap.
Ekstrak kental hasil maserasi pada KLT menggunakan campuran pelarut DCM banding metanol dengan perbandingan 9,5 banding 0,5 pada kromatogram menunjukkan adanya 3 buah spot yang terbentuk dengan RF masing-masing 0,16, 0,3, dan 0,54. Selanjutnya, campuran pelarut tersebut digunakan sebagai eluen pada KCV. Pola noda pada kromatogram dapat dilihat pada gambar berikut. Pada kromatogram, setelah disemprotkan dengan cerium sulfat, terlihat ada 3 buah noda yang terbentuk dengan beberapa pengotor. Dari warna yang ditunjukkan, masing-masing berwarna gelap, diduga merupakan senyawa turunan fenil propanoid, dan kuning diduga turunan senyawa golongan flavonoid. Ekstrak kental hasil maserasi pada KLT menggunakan campuran pelarut DCM banding metanol difraksinasi dengan metode kolom cair vakum dengan berbagai pelarut. Tahap fraksinasi digunakan eluen N-heksan 100%, campuran N-heksan banding etil asetat dengan berbagai perbandingan, yaitu perbandingan 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 1:1, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9 yang masing-masing dilakukan uji sebanyak 2 kali, dan etil asetat 100%, dan etil asetat banding metanol yaitu dengan perbandingan 9,5 banding 0,5 dan 9:1 yang diuji sebanyak 4 kali. Dari hasil KCV diperoleh sebanyak 13 buah fraksi yang selanjutnya fraksi-fraksi tersebut dianalisis menggunakan KLT. Noda-noda dengan RF yang sama pada plat KLT selanjutnya digabung sehingga menghasilkan 10 fraksi utama, yaitu fraksi A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Fase gerak yang digunakan adalah DCM banding N-heksan dengan perbandingan 6:4 untuk hasil KCV. Hal ini dikarenakan noda memberikan pola pemisahan yang cukup baik yang terlihat pada gambar berikut ini. Golongan senyawa pada hasil fraksinasi diidentifikasi secara kualitatif menggunakan cerium sulfat. Hasil KLT menunjukkan pada fraksi D terdapat satu noda besar dengan sedikit pengotor berwarna ungu, yang diduga senyawa ini termasuk senyawa turunan fenil propanoid. Sedangkan pada fraksi E terdapat noda berwarna ungu dan kuning, yang diduga pada fraksi ini terdapat 2 senyawa golongan fenil propanoid dan juga flavonoid. Hasil KLT menunjukkan pada fraksi D terdapat satu noda besar. Hal tersebut diduga terdapat senyawa turunan fenil propanoid. Maka dari itu dilakukan pemurnian senyawa kimia dengan melakukan fraksinasi kromatografi kolom gravitasi dengan eluen DCMN-heksan 1:1 yang menghasilkan 7 fraksi utama, yakni A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Selanjutnya, fraksi-fraksi ini di KLT untuk melihat pola noda yang terbentuk. Kromatogram hasil KKG dapat dilihat pada gambar. Dari kromatogram terlihat bahwa fraksi A5 sampai dengan A7 memiliki noda tunggal. Selanjutnya, fraksi-fraksi tersebut disatukan dan diuji kemurniannya dengan menggunakan 3 variasi pelarut, yaitu DCM 100%, DCM N-heksan 8:2, dan klorofon N-heksan 6:4. Kromatogram hasil uji kemurnian dapat dilihat pada gambar. Dari kromatogram terlihat noda tunggal berwarna biru pada UV 366 dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut telah murni dan dapat ditentukan struktur senyawanya. Dengan adanya senyawa murni, maka dapat dilakukan identifikasi fraksi A dengan spektrofotometri FTIR. Data bilangan gelombang dan kemungkinan gugus fungsi dapat dilihat pada tabel. Hasil spektrum IR dari fraksi A menunjukkan bahwa pada isolat mengandung beberapa gugus fungsi, di antaranya gugus OH yang muncul pada bilangan gelombang
3.446,7 cm, gugus CH aromatik yang ditunjukkan dengan adanya serapan pada bilangan gelombang 2.956,8, 2.924,1, 2.854,6 cm yang diperkuat dengan adanya serapan pada daerah 742,5 dan 704,0 cm. Kemudian terdapat CH aromatik juga pada serapan C-karbon aromatik yang menandakan cincin aromatik ditujukan dengan adanya serapan pada bilangan gelombang 1602,8, 1462,0 cm, di mana gugus karbonil atau keton pada senyawa ini ditunjukkan dengan adanya serapan berintensitas kuat dan bentuk pita tajam pada bilangan gelombang 1730,1 cm. Data 1H NMR menunjukkan adanya dua sinyal pada daerah aromatik 7,7 sampai 7,5 ppm dengan multiplicitas doublet 7,7 ppm dan triplet 7,5 ppm. Sinyal pada daerah 4,3 dengan multiplicitas multiplet yang merupakan gugus alkana. Adanya sinyal-sinyal pada daerah aromatik dengan multiplicitas doublet dan triplet diduga bahwa sinyal-sinyal tersebut berasal dari unit benzena yang merupakan kerangka dasar dari senyawa fenil propanoid. Gugus lain adalah gugus alkena yang muncul sebagai triplet. Gugus ini diduga berasal dari rantai samping pada senyawa fenil propanoid. Tidak terlihatnya gugus-gugus yang lain dikarenakan pada senyawa ini masih terdapat senyawa-senyawa pengotor. Artocarpus terkenal dengan kandungan senyawa flavonoid, di mana flavonoid ini disusun oleh fenilpropanoid dan poliketida. Dari gugus fungsi hasil spektrum IR dan 1H NMR diperkirakan bahwa senyawa ini merupakan senyawa struktur dari senyawa turunan fenilpropanoid. Adapun struktur senyawa turunan fenilpropanoid seperti di layar ini. Dari kayu akar Odoratisimus telah berhasil dimurnikan senyawa yang diduga senyawa turunan fenilpropanoid. Identifikasi dengan data FTIR dan 1H NMR diduga senyawa ini merupakan senyawa turunan dari fenilpropan.